Nanti ketika bicara sikap itu, ya kita coba cari sikap itu indikatornya apa. Nah, dari baik dari aspek permen maupun dari aspek kepentingan di PDN kan gitu. Nah, nanti di mata kuliah dia akan menjabarkan itu sendiri. Misalnya ya, tempat kami itu kan kaitannya kalau sikap itu kan apa ya pokoknya menjunjung tinggi terkait dengan eh, ak- a- apa nilai moral ya, moral, agama dan sebagainya, Ketika ya, etika moral. Nah, maka kemudian menjabarkan di mata kuliah ya dia terkait dengan disiplin dia kuliah, disiplin dia mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu kan berarti kan indikator dia yang akan diukur di mata kuliah itu sebagai salah satu poin untuk sikap. Gitu. Nanti pengetahuan umum ya tergantung dari mata kuliah apa. Pengetahuan umumnya kan bisa. loyal kalau lulusan sini Pak. Nah, boleh itu kan nanti tergantung dari penjabaran di indikatornya itu. Nah, nanti masing-masing prodi akan bisa diukur itu CPL-nya. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Artinya ketika lulusan IPDN selama 4 tahun itu selesai, nah itu harus bisa itu. Nah, itu namanya CPL. Nah, CPL itu dalam prakteknya dibagi ke dalam CP mata kuliah. Jadi mata kuliah ini apa? Ditugasi ya untuk membuat CP CPMK-nya ini harus CPL berapa, CPL berapa. Jadi nggak semua CPL masuk di mata kuliah itu. Ya. Mata kuliah statistik ya misalnya itu mungkin umumnya ya dia mata kuliah alat kan itu tidak mata dan seterusnya gitu. Jadi ini memang nanti hal yang lain ini Bu. Kalau jadi standar jadi, nah baru nanti ke kurikulum itu ke OPA ya. Itu PR lagi. Ya, gitu Bu. Saya kira bagus ya Pak Taslim mengungkapkan itu ya, tapi itu sebagai wacana ke depannya ya. Kalau dikaitkan untuk besok tampaknya kok agak masih susah. Kita nggak gaduh itu lah. Itu bisa bicara kurikulum, ini bicara tentang pendidikan mutu kan lain. Ya, betul. Hmm. Ya, untuk mencapainya memang harus apa di CPL-nya itu ya, merujuk ke profil lulusan yang akan Nah, dicetak. CPL itu juga harus mengacu kepada taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu untuk sarjana bisa apa? Nah, untuk D3 bisa apa? Beda loh ya. Nah, itu nanti akan rumit lagi. Kalau taksonomi belum untuk dokter bisa meng-create ya itu. Kalau magister dia bisa menganalisis. Nah, kalau sarjana bisa mungkin menjelaskan atau memahami kan itu. Beda nanti CPL-nya beda. Tidak sembarang buat CPL itu ada panduannya, ada koridornya ya, tergantung dari stratanya Pak. Strata S1, S2, D3 beda. Gitu ya. Nah, gambaran aja. Mungkin ada lagi Pak Hapri, Pak Sutio, Pak Hapri, monggo ada yang mau disampaikan. Ada Bu Devi juga itu. Jeng Dewi, Jeng Dewi Purni. Heeh. Mau seneng Ero aja itu. Terngiang-ngiang dengan Ero. Iya, wah itu Mas Sutio itu kemudian Ero tuh. Mbak Eva ya, Bu Eva. Ada Jeng Dewi masih on itu, Saya sedang. sedikit, Bu. Oh Ya, ya, Pak iya, Setio, nggak Pak apa-apa. Sutio, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Saya mematikan kamera karena sinyalnya nggak begitu bagus supaya audinya tidak bermasalah. Ya, iya. Terima kasih Pak Suranto, Bu Gati, dan Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan hari ini. Tadi saya kalau terkait dengan substansi belum begitu menguasai dan semoga nanti bisa mempelajarinya. Saya ingin menyampaikan beberapa masukan terkait dengan technicalities penyelesaian tugas kita, Bu Gati dan Bapak Ibu semua. Tadi kan beberapa yang sempat mengemuka misalnya siapa yang harus menyelesaikan pekerjaan ini kan seperti itu. Bu Gati sempat menyampaikan bahwa apakah mau diselesaikan di fakultas atau yang lainnya. Kemudian Pak Suranto menyampaikan bahwa kalau Bu Gati ini ya harusnya helikopter view saja gitu ya. Kalau saya Iya, Bu iya. Gati sebagai kepala LP3MI ini bukan hanya helikopter view, tetapi
Satelit view. Nanti ada kalimat lagi, Bu Ganti itu nagih-nagih tugas baik. Ya, moga pasti lanjut. Bukan, Bugatti ini bukan hanya helikopter view, tapi juga pesawat pembawa air, gitu kan. Siap, ya, ya. Menyiramkan air ke Bismillah. bawah, gitu. Kalau kata Bang Hapri ya, namanya trickle down effect, gitu. Saya pikir kalau pembagian tugas itu begini, Bu Gati. Saya kira ini adalah tugas yang sangat rumit, kemudian diperlukan kemampuan teknis untuk memahami apa itu standar mutu dan lain-lain. Maka usul saya sih jangan ini diserahkan keluar dari LP3MI gitu. Betul bahwa Bugatti melakukan helikopter view, tetapi technicalities pengerjaannya ada tetap di LP3MI, yaitu di pusat-pusat yang berada di bawah Bugatti gitu. Kepala pusat itulah yang mengkoordinasikan penyusunan tugasnya, kemudian melakukan pembimbingan dan quality control apakah dokumen yang dibentuk itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Sedangkan tugasnya fakultas adalah memberikan masukan gitu. Maka fakultas sepenuhnya kemudian mengikuti jadwal-jadwal yang sudah diberikan oleh PAN maupun direksi dan lain-lainnya, tentu kita mengikuti itu. Terus itu ya, jadi tekniknya menurut saya adalah tetap leading sektornya di LP3MI itu. Kemudian yang kalau kita kekurangan tenaga ya barangkali auditor mutu yang betul, iya, kan itu yang disebutkan semua gitu ya. Terus lanjutnya adalah tadi saya nggak tahu apakah ini masih ada hubungannya dengan ini atau tidak, yaitu tentang tadi bahwa ada banyak sekali target yang dibebankan pada renip kita ya di IPDN, terutama misalnya target publikasi dan lain-lain gitu ya, bahwa betul bahwa target IPDN itu ya pasti akan di breakdown kepada unit-unit di bawahnya. Tetapi kita harus tahu bahwa unit-unit di bawahnya itu di IPDN itu bukan hanya fakultas, sehingga target-target apapun, misalnya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, apakah itu penelitian, publikasi, pengabdian, dan lain-lainnya, harus kalau mau dibagi, maka dia juga harus dibagi kepada pasca sarjana, kepada fakultas, juga kepada kampus daerah. Ya, kita tempatkan kampus daerah itu sebagai unit organisasi yang menerima dan bertanggung jawab kepada target pencapaian kinerja gitu, termasuk juga Lemlit, kemudian lembaga pengabdian dan lain-lainnya. Bahkan seharusnya unit-unit seperti Lemlit atau pasca sarjana memperoleh beban target kerja yang jauh lebih tinggi ketimbang fakultas, mengingat ya sumber daya mereka yang jauh lebih banyak, kemudian mahasiswa S2 dan S3 itu memang diberi kewajiban untuk mencapai publikasi dengan tingkatan tertentu gitu. Jadi tidak disamakan, tetapi ada pembobotan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh mereka. Itu saja Bu Gati dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Sutio ya. Sebetulnya memang seperti ini yang akan kami rancang. Terima kasih banyak untuk ini penekanannya gitu Mas Sutio. Memang selama ini cenderung fakultas ya. Untuk pasca ini memang kemarin-kemarin tuh belum masuk. Nah, ini untuk ke depan artinya memang publikasi itu mahasiswa pasca itu baik S2 atau S3 itu sebelum sidang memang ada kewajiban publikasi ya. Berarti itu memang kemarin memang arahannya ya dibagi gitu untuk pencapaian target. Maksudnya dalam pelaksanaannya kan kalau LP3MI itu memang dalam penetapan standar seperti itu ya, yang merancang kebijakan-kebijakan. Namun memang pelaksanaan dari target kinerja itu ada di unit bagian masing-masing untuk pencapaiannya. Terima kasih sekali Mas Sutio arahannya ya. Nanti ya, nanti tetap ketika kita menyusun itu mohon masukan dari fakultas. Ketika misalnya kan fakultas tuh ada perbedaan jumlah prodi ya. Ada yang 4 kan gitu ya. Ada yang 3, lah itu nanti mungkin akan
targetnya tuh karena 500 sampai 1.000 loh setahun itu maksudnya di Renip. Kalau kita baca itu di eksekutif summary-nya itu. Nah itu dicapai bagaimana itu? Apakah benar 1.000 atau itu ada pengurangan seperti itu? Nanti memang itu baru draft Renipnya. Mungkin perlu masukan-masukan juga dari lembaga penelitian kan gitu ya untuk publikasi targetnya kan. Lembaga penelitian, pengabdian, juga fakultas, pasca. Nah kalau kampus daerah itu apa nggak di bawah fakultas itu Mas? Ya, secara organisasi sih di bawah fakultas, tetapi secara keuangan sumber daya mereka Oh, memilikinya sendiri kan, dan kalau oh, sumber dayanya memiliki sendiri, pasti mereka juga tepat untuk diberikan targetnya tersendiri gitu. oke, ya, 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 masukan yang sangat bagus. Terima kasih banyak ya. Nanti memang di setiap ini sebetulnya kami juga menyusun tim itu ada keterwakilan dari masing-masing fakultas seperti itu ya. Tim inti itu memang untuk tim inti itu memang sudah mengcover ya 3 fakultas. Nah, ketika Pak Sutio masuk kayak itu kan untuk komunikasi terkait kebijakan-kebijakan itu mungkin akan lebih mudah begitu. Terima kasih loh Pak Wadek. Semangat. Makin semangat aku pokoknya ada Mas Sutio itu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Pak Habri yang kemarin ikut ke mana? Ke Jogja. Udah siap-siap ya menerima tugas pembagian. Ya, Bu. Saya kira sudah cukup, Bu. Tadi yang Ya, disampaikan Mas Tio dan anu tadi, Bu, sama, Bu. ya. Baik, berarti nanti ketika kan mungkin Pak Suranto kalau kita perlu pendampingan luring minggu depan, insya Allah beliau bersedia. Mungkin nanti Ah, kita mungkin di grup bisa langsung misalnya kita buat draftnya ya. Sebenarnya sudah ada sih yang dari IKU IKT kemarin yang kami share di grup. Nah, dari situ tuh masing-masing tim ya, nanti dari berapa orang itu mungkin kita langsung breakdown gitu ya. Nanti mohon nanti Pak Ranto ya memberikan ini Bu, ini saya kira nanti langkahnya ya, langkah yang akan kita lakukan besok itu. Kita memfixkan dulu renipnya, ya, ya, renipnya fix dulu, yang terkait dengan targetnya dan sebagainya. Kita buat target kan nggak salah-salah. tuh. Target itu harus dilihat dari kapasitas kita juga. Dari kontrol Jangan ambisius ya Pak ya. yang enggak ya ada mungkin tercapai tapi harus sesuai dengan standar minimal standar akreditasi gugur misalnya. Jadi kan kita harus ada capaiannya. Jadi kalau kita ada targetnya rendah-rendah tapi nggak mensyukur ngapain? Jadi target itu harus kaitkan dengan standar yang eksternal. Kalau sekarang Lamspak ya, Lamspak saya kira nggak begitu tinggi untuk terkait dengan apa indikator-indikatornya lebih mudah unggul sekarang di Lamspak. Karena paling hanya ya kalau ya saya bocorin aja. Dalam SMART itu isinya adalah yang penting jangan ada angka nol. Kan dari 73 standar itu yang penting nggak boleh ada angka nol. Itu masih sudah terakreditasi. Untuk unggul Loh, unggul Pak. Pak Hapri kan PIT targetnya unggul ya tahun depan ya. nah, Kelas Pak. gampang itu Pak, gampang itu. Jadi yang perlu disiapkan sekarang 5 Pak. Di monitor mulai sekarang ya. Ya Yang Pak Hapri. pertama yang pertama itu IPK rata-rata TK 3. lulusan. Itu harus minimal 3,25. Nah, itu tercapai nggak? Kalau nggak tercapai, sudah berarti nggak usah bilang unggul kan itu. Itu satu. Satu IPK lulusan. Yang kedua, itu terkait dengan kesesuaian lulusan dengan apa pekerjaannya. Dengan bidang itu pasti 100%. Kalau IPDN ya itu aman sih. Kesesuaian saya kira aman. Yang Karena ketiga, semua di Pemda gitu ya Pak ya. Walaupun bidangnya nggak sesuai prodi, nggak apa-apa ya Pak ya. ya apa bayar Yang penting di kan Pemda. itu minimal 60% sebenarnya. Kalau APBN mungkin bisa 100% kan, jadi nggak masalah. Yang ketiga adalah keanggotaan di asosiasi, Pak. Nah, ini kan
keanggotaan di Nah, asosiasi. itu dosen-dosen harus masuk asosiasi Pak Hapri.